Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Kabar baik, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, saya minta kesediaan satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Baik, Pak dan teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Sari yang sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya, saya mau absen dulu. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Oh, baik, sudah kalau ada semua, maka kita langsung mulai dengan materi kita pada hari ini. Mungkin ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Kalau tidak ada yang tahu, langsung Saya, saja. Pak. Oh, Vanessa, silahkan. Tentang titrasi asam basa. Iya, betul. Pelajaran kita hari ini tentang titrasi asam basa. Jadi saya langsung menjelaskan. Titrasi asam basa adalah proses pembahanan larutan standar atau titran dengan konsentrasi yang diketahui secara perlahan ke dalam larutan analit atau yang ingin ditentukan konsentrasinya sampai terjadi reaksi neutralisasi. Titrasi ini bertujuan untuk menentukan konsentrasi larutan analit dengan menggunakan larutan standar. Yang berikut pemilihan indikator untuk titrasi asam basa. Indikator adalah zat yang berubah warna pada rentang pH tertentu yang menunjukkan titik ekuivalen pada titrasi. Yang kedua yaitu faktor pemilihan. Faktor penting dalam pemilihan indikator adalah rentang pH-nya, perubahan warna yang sesuai dengan titik ekuivalen titrasi. Yang ketiga yaitu setelah kita melakukan titrasi, kita akan mendapatkan kurva titrasi untuk asam basa. Yang pertama, grafik yang menunjukkan perubahan larutan analit terhadap volume titran yang ditambahkan. Yang kedua, titik ekuivalen adalah titik di mana jumlah asam dan basa sama ditandai dengan perubahan warna indikator. Yang ketiga, kurva titrasi dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi larutan analit. Kalian bisa lihat sendiri kurvanya yang tertera di PPT. Yang berikut, ketika kita melakukan praktikum titrasi asam basa, maka kita perlu melakukan beberapa langkah. Yang pertama, persiapan. Kita perlu menyiapkan larutan standar, larutan analit indikator, buret, Erlenmeyer, dan peralatan lainnya. Yang kedua, kita melakukan titrasi. Kita akan menambahkan titran secara perlahan ke dalam larutan analit sambil diaduk sampai terjadi perubahan warna. Yang ketiga, kita melakukan perhitungan. Kita menghitung konsentrasi larutan analit menggunakan data titrasi dan rumus yang sesuai. Sampai di sini materi kita hari ini. Mungkin ada yang belum paham atau kurang mengerti. Paham, Pak. Untuk mengecek kembali pemahaman kalian, maka silahkan kerjakan LKPD yang Pak sudah kirimkan. Waktu pengerjaannya 5 menit mulai dari sekarang. Untuk pembagian kelompoknya sesuai minggu lalu.
Silahkan dikerjakan. Apakah ada kelompok yang sudah selesai mengerjakan? Mungkin ada kelompok yang sudah selesai. Kelompok 1. Ada yang sudah selesai? Yang sudah selesai silahkan presentasi. Dari kelompok 1. Pak mau tanya untuk yang presentasi ini Pak dari kelompok 1 atau kelompok 2? Dari kelompok 1, kelompoknya Vanessa. Kelompok 1, waktu pengerjaannya sudah selesai, silahkan presentasi. Baik Pak, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dengan bunyi pertanyaan yang pertama itu, apa yang kamu ketahui tentang titrasi? Jawabannya bahwa titrasi merupakan metode analisis kuantitatif yang digunakan untuk menentukan konsentrasi larutan dengan konsentrasi. Nah, metode ini melibatkan penggunaan indikator
untuk memisi hingga mencapai titik ekuivalen. Nah, yang kedua itu apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan pada buret. Ketahui bersama bahwa buret digunakan untuk menambahkan larutan standar perlahan ke larutan yang dianalisis. Sebelum titrasi dimulai, buret harus diisi dengan larutan standar dan pastikan tidak ada gelembung udara pada ujung buret. Volume larutan yang ditambahkan harus dicatat dengan presisi. Yang ketiga, larutan apa yang digunakan untuk mengetahui perubahan pH saat titrasi? Jawabannya, larutan yang digunakan itu meliputi larutan indikator pH seperti phenolphthalein, methyl orange, indikator campuran, digunakan untuk menunjukkan perubahan pH selama titrasi. Alternatif lain adalah menggunakan pH meter untuk pengukuran lebih akurat. Pertanyaan nomor 4, letak larutan yang dianalisis konsentrasinya. Jawabnya adalah larutan yang konsentrasi dalam Erlenmeyer atau gelas titrasi di bawah buret. Pertanyaan yang berikut, apakah tujuan dari jenis titrasi tersebut? Bahwa tujuan titrasi adalah untuk menentukan konsentrasi zat yang tidak diketahui dengan cara mereaksikannya dengan larutan standar sehingga mencapai titik ekuivalen. Pertanyaan yang berikut, apa yang dimaksud dengan titik ekuivalen? Bahwa kita tahu sendiri untuk titik ekuivalen itu sendiri titik saat jumlah mol sama dengan jumlah mol basa atau zat lain yang bereaksi sesuai dengan stoikiometri reaksi. Nah, pada titik ini reaksi dianggap selesai. Yang berikut adalah apa yang dimaksud dengan titik akhir titrasi. Titrasi merupakan titik ketika indikator menunjuk perubahan warna atau alat seperti pH meter mencatat perubahan yang signifikan, menandakan bahwa reaksi titrasi mendekati atau mencapai. Apa perbedaan antara titik ekuivalen dan titik akhir titrasi? Secara teoritis, titik ekuivalen ini merupakan titik di mana jumlah mol reaktan atau asam dan basa atau zat lainnya yang bereaksi sesuai dengan stoikiometri reaksi. Sedangkan untuk titik akhir titrasi, secara praktis, ini adalah titik di mana perubahan terlihat, misalnya perubahan warna pada indikator yang digunakan untuk menandai pencapaian titik ekuivalen. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaan utamanya adalah titik ekuivalen adalah konsep teoritis, sedangkan titik akhir adalah pengamatan eksperimental. Idealnya, keduanya sangat berdekatan dalam proses titrasi yang tepat. Baik, Pak dan teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada teman-teman dari kelompok lain yang ingin bertanya. Pas. Dari kelompok 2 mungkin ada sanggahan atau tanggapan? Baik, Pak dan teman-teman, kalau tidak ada yang ingin bertanya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Ya, sekian presentasi dari kelompok 1. Kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Jika semua sudah mengerti, maka berakhirlah sudah pelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum itu, tolong satu orang simpulkan terlebih dahulu materi kita pada hari ini. Mungkin dari kelompok 2 bisa satu orang menyimpulkan materi kita pada hari ini.
Oke, baik. Untuk kesimpulannya, titrasi asam basa adalah metode analisis kuantitatif untuk menentukan konsentrasi asam atau basa dalam suatu. Nah, hingga mencapai titik ekuivalen, yaitu basa. Nah, proses ini sering dipantau menggunakan indikator pH yang berubah warna atau pH meter untuk menentukan titik akhir titrasi. Sekian. Ya, begitu saja kesimpulan materi kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri materi kita pada hari ini, maka satu orang pimpin kita dalam doa. Baik, Pak dan teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, izinkanlah saya memimpin doa ini secara Katolik. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Adik Sari yang sudah memimpin kita doa pada hari ini. Sebelum kita pulang, nanti tolong kerjakan tugas yang Pak kirimkan. Minggu depan dikumpulkan.